Kita berdoa terlebih dahulu. Baiklah teman-teman, untuk memulai pelajaran kita hari ini ada baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Baiklah, sebelum memulai pelajaran, Ibu akan memeriksa kehadiran kalian semuanya. Lia, Hadir Bu. Intan, Hadir. Anissa. Ya, baiklah, kita akan memulai pelajaran kita hari ini. Nah, coba buka bab 6. Kita akan mempelajari tentang energi dalam sistem kehidupan. Energi dalam hidup. Nah, baiklah, sudah dapat bab 6-nya? Sudah Bu. Nah, kini kita akan mempelajari tentang energi. Nah, manusia itu membutuhkan energi untuk bekerja, bergerak, bernapas, dan kegiatan lainnya. Nah, sini kita akan mempelajari tentang energi. Nah, energi adalah kemampuan melakukan usaha atau melakukan suatu perubahan. Nah, kita membutuhkan energi, kita bergerak membutuhkan energi, bekerja membutuhkan energi, segala kegiatan kita membutuhkan energi. Selanjutnya adalah macam-macam energi. Nah, di sini siapa yang sudah tahu apa macam-macam energi? Saya Bu, Salah satunya energi potensial. Oh iya, terus? Iya, betul, energi potensial. Nah, yang lain ada yang tahu? Bu, aku Bu. Oh iya, kamu Intan. Energi kimia. Nah, yang lainnya? Apa Bu? Oh, Energi iya. listrik. Oh iya, betul. Ya, betul, energi listrik. Nah, energi bagi menjadi 4, yaitu energi potensial, kinetik, kimia, dan listrik. Baiklah, macam-macam energi itu ada 4. Yang pertama, energi potensial. Energi potensial ini adalah energi yang dimiliki suatu materi karena lokasi atau tempatnya. Ada yang tahu contoh energi potensial? Belum Bu, trampolin Bu. Kenapa? Trampolin. Karena pas kita melompat, ketinggian antara trampolin dan kita ke atas itulah yang dinamakan energi potensial. Ketinggian antara tubuh kita dan trampolin. Selanjutnya, contohnya lagi adalah buku yang diletakkan di atas meja. Nah, itu dikatakan energi potensial karena ketinggian. Dan salah satu contohnya lagi adalah waduk. Nah, zat dalam makanan itu ada 3, yaitu pertama itu protein, karbohidrat, dan lemak. Protein berfungsi sebagai pembangun dan pengganti sel tubuh yang rusak. Nah, yang terakhir itu ada lemak. Lemak ini berfungsi sebagai sumber energi dan pelindung tubuh dari suhu yang rendah, anak-anak. Nah, ada yang ingin kalian tanyakan? Bu, saya ingin bertanya, Iya, ada apa? kenapa karbohidrat sangat berperan penting sebagai untuk energi? Karena 1 gram karbohidrat itu setara dengan 4 kilokalori. Nah, gimana? Nah, protein ini mengandung unsur C, H, O, N. Nah, terkadang juga mengandung unsur P dan S sama. HON itu singkatan dari apa Bu? Kalau H ini hidrogen, kalau O ini oksigen, kalau N nitrogen. Nah, selanjutnya adalah transport energi. Transport energi pada makhluk hidup terjadi dalam organel yang tepatnya itu adalah di dalam sel. Nah, kalau pada tumbuhan transport energinya dilakukan oleh klorofil. Dan sedangkan kalau pada manusia atau hewan dilakukan oleh mitokondria. Klorofil itu apa Bu? Ada yang bisa menjawab? Tidak. Nah, klorofil itu adalah zat hijau yang ada di daun. Biarpun warna daunnya kuning atau apa, klorofil itu tetap ada di daun karena klorofil itu adalah tadi zat hijau yang ada di daun. Oh begitu Bu. Iya. Paham Bu? Oh, sudah. Ada yang lain? Ada yang ingin ditanyakan lagi?
Mitokondria itu apa, Bu? Bukan mitokondria, mitokondria. Nah. Iya, Bu. Iya. Ada yang bisa menjawab? Intan, bagaimana nak? Itu, Bu. Mitokondria itu kan yang apa? Tempat terjadinya transfer energi di pada hewan. Nah, mitokondria ini adalah organel dengan membran ganda yang ditemukan pada sebagian besar organisme eukariotik. Gimana? Sudah paham? Kalau eukariota itu adalah organisme dengan sel yang memiliki nukleus dan organel bermembran lain. Sudah. Selanjutnya adalah respirasi. Respirasi. Respirasi ini adalah proses memecah nutrisi dari makanan untuk menghasilkan energi, di mana sel yang digunakan sebagai penghasil energi tersebut adalah sitoplasma dan mitokondria. Contoh dari respirasi pada glukosa sederhana. Ini adalah contoh sederhana dari respirasi pada glukosa. C6, H12, O6 ditambah O2 menjadi 6 CO2 ditambah 6 H2 ditambah 6 H2O ditambah energi. Ada yang ditanyakan? Nama lain dari C6 itu tuh? Ini adalah glukosa. Kan ini adalah pembentukan dari respirasi sederhana glukosa. Ini nama lain dari glukosa, nak. C6 H12 O6 ditambah O2. Bu, apakah glukosa ini juga dapat dihasilkan dari tumbuhan? Apa tadi nak lihat? Apakah setiap tanaman mengandung glukosa atau hanya tanaman tertentu saja yang mengandung glukosa, Bu? Setiap tanaman itu mengandung glukosa, tapi tergantung tanaman tersebut, ada yang mengandung sedikit glukosa dan ada yang mengandung banyak glukosa. Ya, mengerti, Bu. Apa tadi nak Intan? Kalau contoh tumbuhan yang mengandung glukosa yang sangat banyak itu apa, Bu? Contohnya itu adalah umbi-umbian, umbi jalar. Kalau umbi jalar itu mengandung 5,5% glukosa. Nah. Misalnya, Bu, umbi apa, Bu? Kalau contohnya itu adalah umbi jalar itu umbi-umbian yang umbi madu. Tahu umbi madu? Umbi madu? Iya, umbi madu. Tahu? Saya tidak tahu bahasa kamu glukosa. Nah, kalau di dalam umbi-umbian ini dia mempunyai 8,2 gram serat. Kan umbi-umbian itu mengandung banyak serat. Jadi umbi-umbian itu paling tinggi kadar glukosanya. Ibu, apakah hanya ubi jalar saja yang mengandung glukosa tinggi? Bagaimana dengan ubi seperti pada daun talas, pada tanaman talas? Ya, umbi-umbian yang mengandung glukosa tinggi itu hanya pada yang tertinggi ya, glukosanya banyak itu hanya umbi-umbian umbi jalar saja. Kalau umbi-umbian seperti itu sedikit. Oke, baiklah, itu adalah tentang apa? Respirasi. Tentang respirasi, gue rasa kalian sudah memahaminya. Nah, selanjutnya itu adalah fotosintesis. Ada yang tahu apa itu fotosintesis? Fotosintesis itu merupakan perubahan energi cahaya menjadi energi kimia ke dalam bentuk glukosa. Nah, kalau fotosintesis ini merupakan reaksi anabolisme anak-anak. Ada yang ditanyakan? Tanaman yang hidup atau tumbuh di dalam ruangan itu apa juga melakukan fotosintesis, Bu? Dia melakukan fotosintesis, tapi tergantung dengan mataharinya.
Kalau dia mendapatkan matahari dikit, maka tumbuhan tersebut tumbuhnya tidak akan sempurna. Contohnya, kamu menanam apa namanya tuh kacang hijau di dalam kamar, otomatis kacang hijau tersebut akan mencari sumber matahari tersebut. Nah, dan tumbuhnya akan sedikit kuning dan agak putih. Dia tidak akan hijau karena sedikit mendapatkan sinar mataharinya. Nah, fotosintesis yang dilakukan tumbuhan menghasilkan berbagai zat. Kalian tahu zat yang dihasilkan oleh tumbuhan? Ya, kalau tidak tahu, zat yang dihasilkan berbagai zat yang dihasilkan oleh tumbuhan itu seperti glukosa, oksigen, dan air. Nah, dengan memakai campuran karbohidrat dioksida di dalam air, fotosintesis ini menghasilkan tadi glukosa. Nah, materi kita sudah habis. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi, anak-anak? Bu, bagaimana pembentukan oksigen? Bagaimana cara tumbuhan membentuk oksigen atau membuat oksigen? Apa tadi ya? Bagaimana cara tumbuhan memproduksi oksigen? Bagaimana cara tumbuhan memproduksi oksigen? Ada yang ingin ditanyakan lagi, lain? Ada yang bisa menjawab pertanyaan Lia? Tidak, Bu. Oke, baiklah, Ibu akan menjawabnya. Nah, ini ada proses fotosintesis membuat tanaman menghasilkan gas CO2 dan melepasnya menjadi O2. Singkatnya, sebagian besar tumbuhan mengambil sebagian besar karbon dioksida atau CO2 dan melepaskan oksigen pada siang hari atau fotosintesis dan mengambil kembali oksigen dan melepaskan CO2 pada malam hari. Kita akan membahas tugas yang Ibu berikan di halaman 20. Sudah selesai kan? Sudah, Bu. Baiklah, untuk yang nomor 1 itu ada buah kelapa yang masih menggantung di pohon bermasa 2,5 kg. Apabila pohon kelapa tersebut mempunyai ketinggian 9 meter, hitunglah energi potensial pada buah kelapa tersebut apabila diketahui gaya gravitasinya 10 ms. Ya, gimana Wita? Bisa? Coba dulu ya, Bu ya. Ya, silakan maju ke depan. Kita di kelas SMP. Ya, betul. Jawabannya adalah 225 Joule. Nah, ini masanya 2,25 gram ya. Ini ketinggiannya, itu adalah ketinggian 9 meter. Kalau G itu adalah gravitasi ya, anak-anak. Ada yang ditanyakan? Maaf, Bu, tadi Ibu bilang masanya 2,5 gram, sedangkan itu kilogram. Yang mana yang benar, Bu? Oh iya, kilogram. Maaf, sebut ya, Nak. Iya, Bu. Oke, selanjutnya bentar, Ibu menghapus papan tulisnya dulu ya, Nak Intan. Saya akan kesempau guru kami ini. Ya, baiklah, nomor 2. Silakan Intan maju ke depan. Bacain soalnya ya, Bu. Nah, ya. Basket mempunyai massa 3 kg yang diletakkan di atas lemari. Apabila bola basket tersebut diketahui mempunyai energi sebesar 150 Joule, maka dihitunglah ketinggian dari lemari tersebut serta diketahui jika gravitasi sebesar 10. Nah, silakan dijawab ya, Nak Intan. Ya, ditanya apa? Udah, Bu. Nah, yang Nak Intan ini yang pendeknya, yang praktisnya. Jadi Ibu akan menjelaskan yang lebih rincinya lagi ya, Nak.
Kenapa? Ada yang nggak ngerti kalau langsung Mungkin seperti Intan itu. menggunakan rumus King dari Tidak, Intan tadi tidak menggunakan rumus. Dia tadi langsung menggunakan rumus EP sama dengan M kali G kali H. Nah, dia tadi langsung sini. Dia tidak menggunakan rumus H sama dengan MP dibagi M dikali G. Energi kinetik dan kejadian jika mobil direm mendadak. Nah, ini energi kinetiknya kan. Jadi ketika mobil direm, mobil akan berhenti. Energi kinetik akan berubah menjadi energi panas dan energi bunyi yang ditimbulkan oleh gesekan antara rem dengan as roda dan ban mobil dengan jalan. Dia tuh apa? Gesekan antara rem dengan as roda itulah yang menyebabkan bunyi dan panas. Oke. Ya, jawaban Lia benar. Nah, jadi yang nomor 4 itu apa? Sebentar. Salah satu sumber alternatif pengganti minyak bumi sebagai BBM adalah, siapa yang bisa menjawab? Apa tadi Bu? minyak sawit. Oh, betul. Jadi nomor 4 tadi adalah minyak sawit ya. Nah, nomor 5 siapa yang bisa jawab? Nomor 5, sebuah kelapa jatuh dari pohonnya. Perubahan energi yang terjadi adalah Energi kinetik potensial. Energi potensial ke energi kinetik, Bu. betul. Kalau lihat tadi kebalik. Nah, jadi buah kelapa di ketinggian memiliki energi potensial saat jatuh. Energi yang dimiliki adalah energi kinetik. Oke, jadi energi potensial. Baiklah, nomor 6. Nomor 6 itu fotosintesis sejatinya merupakan proses perubahan energi. Perubahan energi apakah yang terjadi pada proses fotosintesis? Ya. Jadi nomor 6 itu fotosintesis sejatinya merupakan proses perubahan energi. Nah, perubahan energi apakah yang terjadi pada proses fotosintesis? Pada proses fotosintesis terjadi perubahan energi cahaya menjadi energi kimia dalam bentuk glukosa. Nah, sumber energi cahaya alami yang digunakan dalam fotosintesis adalah matahari yang memiliki spektrum cahaya tampak. Tidak boleh sampai. Baiklah, yang esai sudah selesai semua, jadi tinggal yang ganda. Ibu membacakan soalnya, kalian jawabnya ya. Iya Bu. Nah, yang pertama itu kemampuan untuk melakukan suatu usaha disebut. Ya baca kabes. Nah, jadi yang nomor 1 itu adalah kemampuan untuk melakukan suatu usaha disebut A. Gaya, B. Energi, C. Usaha, dan D. Daya. Apa? B. Oh ya, Wita apa? Bu energi. Ya, betul. Yang nomor 2, satuan energi dalam sistem SI adalah A. Kilogram, B. Newton, C. Joule, D. Kelvin. Saya Bu. C. Joule. Ya, betul. Apa jawabannya tadi? Joule Bu. Yang ketiga, jika kecepatan suatu benda meningkat, maka titik-titik benda juga meningkat. A. Energi kinetik, B. Massa, C. Suhu, D. Energi potensial. A Bu. Iya. Yang lain? A. Ya, benar, energi kinetik. Nah, yang nomor 4, energi yang memiliki benda karena kedudukannya disebut energi. A. Potensial, B. Listrik, C. Kinetik, D. Gravitasi. Saya Bu. Ya, Wita. Potensial. Iya, betul. Yang nomor 5, banyaknya energi kinetik dan energi potensial dalam sebuah sistem tertutup disebut A. Kalori jenis, B. Kalori simpan,
C. Energi mekanik. D. Massa. Sebo. Ya, Intan dulu Lia, kamu sudah menjawab banyak. A. Apa Intan jawabannya tadi? A. Energi sejenis. Oh, kalau jenis. Ada yang lain? Saya Bu C. Ya, betul ya. Ya, betul C. Energi mekanik. Nah, yang nomor 6, energi kinetik berbanding lurus dengan A. Volume, B. Massa, C. Gaya, D. Potensial. Saya Bu. Ya, Wita. Gaya Bu. Apa? C gaya. Nomor 6 itu jawabannya tadi Wita apa? C Bu. Salah. Jawabannya itu B. Massa. Nomor 7, seorang anak berlari dengan kecepatan massa dengan kecepatan 4 meter per Nomor 7, seorang anak berlari dengan kecepatan 4 meter per sekon. Jika massa anak tersebut adalah 40 kg, maka energi kinetik anak tersebut adalah A. 350 itu 3. Nomor 7 ya. Bensin, solar, dan gas alam menyimpan energi A. Panas, B. Kimia, C. Mekanik, D. Potensial. Ya, Intan? B. Kimia. Ya, betul, energi kimia. Nah, nomor 8, besarnya energi potensial gravitasi bergantung pada A. B. Waktu dan berat, C. Percepatan dan waktu, D. Massa dan ketinggian. Bu, D. Massa dan ketinggian. Ya, betul. Nomor 9, berikut ini adalah contoh sumber energi yang terbarukan kecuali A. Angin, B. Matahari, C. Nuklir, D. Air. Saya Bu. Ya. D. Air. Salah. Saya Bu. Ya. C. Nuklir. Iya, betul ya. Nah, yang terakhir, Bu kata ibu kemarin matahari itu bisa diperbarui ya. 3. nah nomor yang terakhir ini adalah di antara zat makanan berikut yang menghasilkan energi dalam jumlah besar adalah A. Karbohidrat, B. Protein, C. Lemak, D. Vitamin. Saya Bu. Ya, iya. A. Karbohidrat. Ya, benar. Baiklah, tugas kita sudah kita bahas semua. Jadi, Ibu cukupkan pertemuan kita hari ini. Semoga kalian mengerti ya. Jadi, Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi